masyarakat yang tidak memiliki keahlian itu akan diberikan daripada kerja bakti, pembangunan benteng-benteng, pembuatan jembatan-jembatan. Yang mana memiliki kesaktian akan diadu seperti ayam jago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel Wisata Gaib Kalbar. Kami di sini sedang berada di suatu lokasi yang bernama Air Hitam. Mungkin di sini kami akan pergi menyusuri rumah warga. Mungkin warga ini bisa tahu atau mau menjadi mediator kita pada malam atau jadi narasumber kita pada malam hari ini. Ikuti jejak kami selanjutnya. Sekarang kami sudah sampai di rumah warga. Mudah-mudahan lah di rumah warga. dia mau. Mudah-mudahan warga bisa mau membantu ya, melancarkan perjalanan kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bang, ganggu nih. Dia bang, tahu bang? Tahu bang? Kami di sini Ganggu sementara nih. Tak apa bang. jadi kami ini kan kedatangan kami di sini Iya bang. mau bertanya nih tentang daerah Air Hitam nih. Oh bisa bang. Menurut ceritanya katanya di sini ada bekas penjara Belanda. Memang benar bang, memang ada dulu bang. Tapi saya ganti baju dulu tak apa dulu. Oke lah, makasih lah nih yang repotnya nih. Tak apa bang. Jadi kami tunggu di bawah ya. Iya bang, kita bawa dulu ya. Tak nyaman je. Iya. Ya bang. Assalamualaikum. Salam. Ganti dulu bang ya. Iya. Nah ini bang ya, Iya bang. kita ini di sini dari tim Wisata Gaib Kalbar pengen menanyakan karena kita dengar di sini seolah-olah di sini pernah ada penjara waktu Ya. zaman Belanda. Ya.
Itu bukan seolah-olah lagi bang, memang betul memang ada. Memang betul ya? Memang betul bang. Jadi ceritanya tuh macam mana? Jadi cerita berdasarkan tetua orang yang tinggal di sini asal, dan menurut datuk saya bersama beserta almarhum ayah saya pernah bercerita. Di sini ni bang, memang ada penjara zaman Belanda dulu bang. Yang mana dulu penjara sini penjara besar bang. Di mana orang-orang yang kasusnya berat itu dibawa ke sini bang. Di situlah, di dalam penjara itu yang mana ada yang mati berbunuh dia sama dia, itu dilemparkan di sekitar sini bang, area kita ini. Maka asalnya sebelum rumah ini didirikan, ini memang makam bang, tempat pembuangan mayat, mayat tahanan yang berbunuh tuh bang. Rumah yang tempat abang tinggal sekarang? Iya bang. Dulu ini bang, waktu saya datang pertama kali di sini, ini tulang semua bang. Tulang. Yang mana tulang itu ada yang tengkorak, ada yang tulang tangan, cuman ndak utuh bang. Makanya disewalah perusahaan di sini untuk ditimbun atau dikuburkan secara satu persatu kan ndak mungkin bang. Iya. Kan udah terpisah-pisah tulangnya. Oleh karena kebijakan bos dan orang-orang sini, jadi yang mana ada tulang itu ditimbun massal ya. Sebagian ada bang makaman yang betul-betul ada mensannya, itu makaman yang ada keluarganya. Yang ditahan di sini meninggal, entah dia berbunuh atau berkelahi sama dia, dikubumikan di sini. Yang mana ada keluarga, yang tak ada keluarga melempar ya bang. Di sini bang. Itu sejarahnya yang saya tahu dari tetua orang asal di sini sama datuk saya sama almarhum orang tua saya bang. Tapi tadi saya ada dengar cerita perusahaan tadi ni. Iya bang. Apakah perusahaan itu masih ada atau tidak? Perusahaan itu kebetulan udah 2 tahun ini bang, udah ndak ada. Betul. Karena bos besarnya itu meninggal bang. Itu sebabnya kan kebetulan almarhum ayah saya yang megangnya bang. Yang megang, yang menjalankan perusahaan ini. Sampailah bosnya meninggal, dia diajak kerjasama dengan orang lain lagi, ndak mau. Karena kenangan jasa bos yang dulu meninggal itu banyak, dia tidak mau mengkhianatinya. Makanya dia stop aja tempat ini. Dia lah nunggunya tempat ini. Tapi selama perusahaan itu dibangun, pernah tak terjadi suatu masalah apa gitu kan? Bagaimana tentang makhluk yang ada ni kan? Bukan lagi bang, merinding dulu saya nampak ceritanya. Apa tuh bang? Sering bang. Waktu baru-baru dibangun ya, perusahaan ini didirikan gudangnya, itu udah berapa orang patah tangan, digigit anjing, apa tuh ya, kakinya patah. Itu baru-baru perusahaan ini berdiri bang. Sampailah dicarikan orang pandai bang, dikasih makan, dikasih udah sesajen lah, permisi untuk penunggu di sini itu bang, masih tidak jalan bang. Pernah dikasih tumbal sini bang, dengan bos perusahaan dulu tuh dia ngambil orang pandai lah kata dia kan. Itu pernah sapi bang, dikorbankan di sini. Cuman salah bang. Masih salah ya. Masih tidak mau orangnya, penunggunya bang. Dalam bang. Jadi lanjut tadi bang. Di samping di sini bekas penjara bang, di sini juga ada pekong tua bang. Yang mananya pekong itu luar biasa bang, dia punya mistisnya lah. Kan kalau kita bilang berantu kan banyak yang tak paham kan, mistisnya lah. Kalau jarak pekong sama bekas penjara tadi ini enggak berapa jauh bang, enggak berapa jauh, cuman dia bersebelahan. Sedangkan penjara itu di sebelah sana, yang pekong itu di sebelah sana bang. Kalau tembawang daripada penjara ini tadi masih ada enggak? Tembawang maksudnya bekas bangunan gitu bang. Bekas bangunannya itu udah ndak ada bang. Udah ndak ada karena kemarin ada masuk eksa bang untuk perairan perlahanan kebun sini. Karena udah digarap pemerintah tanah bekas penjara ini jadi lahan perkebunan. Cuman masalah makam bekas tengkorak dulu itu masih di sini bang. Makam-makam tua itu bang yang pakai kayu doang, yang ada pakai batu jak tuh bang. Itu banyak bang sini bang.
Kalau menurut kalau di tempat abang nih atau di rumah abang nih Iya. pernah ngalamin nggak sih Kejadian-kejadian. kejadian aneh itu? Kalau kejadian aneh bang, ini pada diri saya sendiri ya bang ya. Iya. Kalau ke orang saya tidak berani cerita, mungkin bohong atau apa. Ini diri saya sendiri yang ngalaminnya. Itu kalau pas saya tinggal sendiri di rumah tuh bang, mama kan pergi acara keluarga, saya lah nunggu rumah nih kan tidak mungkin ditinggalkan. Karena sini rawan pencurian juga. Makanya saya sendiri di atas, kadang di atas jam 12 itu bang, sering terdengar suara orang jalan di bawah rumah saya aku tuh bang. Di belakang rumah itu kan 2 tingkat. Iya. Tingkat pertama itu kayak suara orang berjalan bang. Turun saya lihat, saya kira orang tua saya pulang kan. Punya ndak ada bang. Ayo merinding dulu saya bang. Ceritanya Jadi kalau gitu itu sering bang, bukan lagi seminggu yang lalu atau setahun yang lalu, hampir tiap malam. kalau gitu kita coba ke lokasi Ke tempat lokasi mana bang? ini Tunggu dulu aja. Bekas penjaranya. tempat penjara gitu. Bisa jalan akses dari aja. cerita beliau ini belum tuntas kita ambil nih. Macam mana bang? Kan cerita Pekong tadi, yang cerita Pekong tadi ini apa ke bekas Pekong nih atau bekas puing-puingnya masih ada? Masih ada bang pekongnya. Itu udah puluhan tahun mungkin bang. Yang tidak pernah diurus ini sekitar 11 tahun. Karena orang yang biasa ngurus itu namanya si Aon itu Iya. dapat sakit, dibawa anaknya ke Jakarta, jadi pekong itu tidak terurus. Yang anehnya bagi saya nih bang ya, Iya. kalau kita lah yang awam ini mustahil kan, papan hanya papan biasa kan, pekong itu sampai sekarang masih utuh bang. Ah. Sering orang-orang Tionghoa itu atau orang-orang anu lah sering minta nomor biasa di situ. Kadang tuh tidak saya hiraukan, silakan ini gitu. Kita pun tidak berani melarang, tidak berani menyalahkan kan, masing-masing lah. Kita menurut kepercayaan kan. Terus jarak ini kan area air hitam nih. Iya bang, hitam itu. Terus jarak jembatan air hitam ke jarak yang diceritakan abang tadi, cerita bekas penjara atau bekas Pekong, berapa jauh jarak? Kalau dari rumah saya ini bang, dari jembatan itu sekitar masuk 20 meter masuk ke dalamnya. Nah, karena kebetulan di sini rumah saya sendiri. Iya. Pas bertepatan di makam-makam Bekas tua di penjara sini. tadi. Kalau dari rumah abang ke daerah ke ini apa? Air hitam. Penjara. Penjara. Penjara itu jauh nggak sih bang area dari sini? Sekitar 15 meter bang. 15 meter. 15 Berarti meter dekat aja. Bang, ya? Dekat. Berarti dekat. Dekat, jauh. Baru tahu kalau di sini kalau ada penjara zaman Belanda nih bang. Bawa ini saya Ada, dengar. Bang. Saya baru ini dengar ya. Bawa sama-sama gini baru dengar. Taunya jalan air hitam ini. Ya, Cuman enggak, nggak tahu Bang. kalau akses di air hitam ini rupanya ada bekas penjara zaman Belanda ya. Ada bang, ada bang. Oh, Selama ini kan yang kita tahu kan Hanya jembatan yang keangkeran jembatan air ya, hitam. jembatan. Nah, kita tak tahu nih ke dalamnya macam mana. Nah, baru ini kita dapat tahu. boleh kita harus ke sana nih bang. Boleh bang. Ke sana ya. Jadi kita minta tolong sama abang apa ya? Abang Rizky bang. Abang Rizky Iya. untuk antar kita ke tempat lokasi kan. Abang Rizky yang lebih tahu gitu ya. Bisa bang, bisa. Mungkin di lokasi kita bisa berinteraksi atau bisa menghadirkan mediator. Nah, itu kan kita tak tahu. Itu kalau untuk ada mediator silakan tanya. Bang Sap kita tanya ya. Abang siapa namanya bang? Munib. Abang Munib ya belum. Sampai. Bang Pai, lupa jadi tentunya. Abang Bang Sal, abang ini siapa bang? Oh, Jadi iya. kalau di channel ini nama saya Abdul. Oh, Abdul. Karena Abdul Munib. Oh iya. Nah, gitu. Iya bang, iya bang. Siap bang. Jadi mana founder Bang Sap? Nah, macam mana Sap? Boleh kita langsung ke Lokasi. lapangan. Lokasi tempat bekas penjarinya tuh. Tapi sebelum kita ke lokasi, jangan lupa di subscribe, like, komen. Semoga channel kita semakin berkembang ya. Amin. Dan semoga sahabat-sahabat wisata WGK sehat-sehat selalu. Saya Dan selalu dimurahkan banyak rezekinya. rezekinya, terus selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Oke, ayo kita Tetap lokasi. tonton channel kami. Mari.
sebelum kita berada di lokasi yang diceritakan narasumber kita tadi, kita di sini singgah ke lokasi yang tak berapa jauh dari tempat yang diceritakan narasumber. Kebetulan di sini kita dengar ada kejadian-kejadian aneh juga yang dibilang oleh narasumber kita. Nah, mungkin narasumber kita bisa menjelaskan. Bisa bang, di sini dulu kan pernah saya omongkan tadi, di sini adalah sebuah perusahaan di mana dulu almarhum orang tua saya yang megang perusahaan ini atau mimpin perusahaan ini sebagai direktur utamanya. Jadi waktu pembukaan pertama baru-baru perusahaan ini itu banyak sekali bang namanya kejadian-kejadian yang menjanggal itu bang. Dari pertama itu nama kesurupan itu paling sering bang. Nah, kesurupan, patah tangan, digigit anjing, terus mesin meledak, kipas yang terbang dari mesin tuh, kipas penggilingan itu paling sering dialami. Sampailah pihak perusahaan memberi solusi, mengambil orang yang pandai paranormal lah gitu, sampai diberi tumbal lah yang saya ceritakan sebelumnya tadi itu, sampai sesajian seperti sapi. Di sini pernah diberikan sapi, cuman salah pemberian begitu, salah orang misalnya kalau bahasa kita gitu. Jadi penduduk sini itu tidak terima bang, karena yang dikasihnya bukan ketujuan ke dia kan begitu. Karena yang ngasih itu tidak tahu siapanya yang nak dikasih begitu kan, siapa yang rajanya begitu, siapa yang menguasai tempat ini. Di sinilah, gitu dia bang. Jadi lain yang diberi, lain yang nerima. Iya, gitu bang. Udah berapa istilah atau dukun di sini bang dibawa bang, tidak umpan bang, sampai diupakan dukun tinggal di rumah ini tidak mau bang, saking angkernya baru-baru di sini. Dan di sini pun bang masih terdapat bekas makam itu, penjara tuh, waktu sebelum dibangun dicor semen ini masih tulang benulang bang. Oh, berarti ini ada menyangkut sedikit tentang kisah penjara zaman Belanda itu ada. Bang, masih. Di sini masih tempat lokasi itu bang, makamnya. Lokasi makamnya bang. Di sana tuh ya juga bang, tulang-tulang tuh yang tikungan di situ. Nah, waktu pas perusahaan yang dibangun, lapangan ditebang semua pohon-pohon, ditimbun masal bang. Kalau bisa tahu kira-kira tahun berapa perusahaan ini dibangun? Saya di sini sudah 13 tahun bang. 13 tahun ini sampailah tahun ini. 13 tahun mundur ke belakang itu tahun berapa itu lupa saya bang. Yang tahunya saya tinggal sini udah 13 tahun. Saya masih SD. Tinggal di sini ya. Iya, SD ngikut orang tua. SMP kelas 1 udah di sini saya. Dengan orang tua. Baru didirikan sekali. Ingat persis saya. Berarti sekitar 2008 nih. Iya. Didirikan. Tahun 2008 didirikan. Yang nama kesurupan tuh bang, kesurupannya bukan sendiri bang, massal. Semuanya kesurupan bang. Di sini. Iya bang. Karena apa? Karena di sini tidak mau kotor tempatnya bang. Tidak boleh minum minuman keras, mabuk atau berbuat maksiat lah. Maksiat lah. Pasti ada kabar besoknya tuh bang. Karena bukannya kita cerita-cerita mitos, emang kejadian. Iya. Karena saya di sini kan sebagai anak almarhum orang tua saya yang mimpin perusahaan ini, jadi tahu persis. Yang ibaratnya dipercaya oleh bos lah. Terus yang mana patah tangan, digigit anjing itu ada semua bang. Terus dirobohnya bangunan ini pada tahun berapa? Itu udah sekitar 7 tahun yang lalu bang. Berapa tahun? Cuman tidak lama perusahaan itu berjalan, sekitar 3 atau 4 tahunan seingat saya. Bosnya meninggal, bos besarnya Tiongkok. Jadi almarhum tidak mau lagi kerjasama dengan bos lain karena dia mengenang bos yang pertama itu yang ngajarkan dia kerja, yang mengasih kepercayaan dia memegang perusahaan di sini. Jadi istilahnya itu dia tidak mau kerjasama dengan bos lain selain bos itu. Jadi ditutuplah perusahaan ini. Jadi ditambah lagi masalah banyak. Jadi mungkin cukup penjelasan dari narasumber kita. Sekarang kita mungkin kembalikan kepada Sab. Mungkin Sab bisa macam mana berinteraksi atau gimana di lokasi ini. Jadi
Jadi saya langsung ngecek lokasi. Makasih sebelumnya. Iya bang, sama-sama. Makasih sebelum. Iya bang, makasih bang. Yuk ikuti kami. Mari bang. Yuk. Jadi di sini bisa dibilang cukup ramai. Jadi memang kebanyakan yang ada di sini ini rata-rata tuh meninggalnya dalam keadaan penasaran lah di sini nih. Jadi yang ada nih pun kebanyakan mereka-mereka yang ada di sini ini menyimpan dendam, tapi tidak bisa disalurkan dengan siapa nih dendam dia nih di sini nih. Nah, jadi kayak di sini ada sosok sepasang suami istri pas di sini nih. Nah, jadi diri-dirinya di sini. Nah, ini pas sepasang. Kalau di sini separuh badannya manusia, separuhnya seperti kayak babi di sini. Jadi ini pun tidak tahu datangnya dari mana nih. Kayaknya bukan daripada asli dari sini. Yang ini datang, kalau yang ini kayaknya sih asli nih yang ada di sini nih. Terus yang diomongkan Sapri ini rasa penasaran atau macam mana tentang kematiannya tuh nak dilimpahkan ke mana, itu macam mana itu maksudnya tuh? Ini begini ya. Jadi wafatnya beliau-beliau ini yang ada di sini ini kayaknya tidak wajar. Nah, jadi mungkin salah satu korban daripada yang kita dapatkan dari narasumber tadi mengatakan bahwa di sini kebanyakan korban daripada zaman penjara Belanda. Oh, sesuai yang dikatakan dengan narasumber tadi ini. ya. Jadi aura dia pun memang cukup berlawanan lah. Jadi yang ada ni hanya luapan-luapan nih. Jadi saya kira kita tak bisa lama-lama di sini. Jadi makin lama kayak memancing daripada emosi dia nih. Mungkin kita bisa lanjut ke tempat berikutnya. Betul. Kita coba siapa tahu cek di sana. Mungkin di sana kita bisa dapatkan informasi yang lebih jelas gitu, Bah. Atau bisa berinteraksi dan kayak di sini hanya bisa interaksi, dialog bisa, tapi kalau untuk menggunakan mediator tak mau dia ni, tak mau. Mungkin kita coba tempat yang berikutnya ya. Amin. Ikuti jejak kami selanjutnya. Ini tempatnya bang. Ini bekas eksa dulu masuk bang. Jalan dimasuknya lapang nih. Oleh karena udah berapa tahun di sini, udah semak lagi bang. Oh, jadi ini yang dikatakan bekas-bekas
penjara Iya, zaman Bang. Belanda tuh. Dia punya lokasi sendiri kan bang luas nih. Kita kalau tidak salah saya itu 2 hektar lebih bang. Itu bang makamnya sebelah sana bang. Itu Ini ya. makam tuh bang. Di sini ada sekitar puluhan bang. Yang baru saya dapat ini makam baru yang kami kemaskan kemarin, belum ada 1 minggu. Ada sekitar 6 makam bang. Oh, gitu ya. Berarti ini apakah masih ada sanak saudaranya? Makam-makam yang ada di sini? Boleh dikatakan tinggal 2-3 orang nggak nyaut bang makam nih bang. Ini baru kami dapat nih bang. Nah ini karena kami mendesak kemarin, kasih tanda seperti ini aja bang. Iya. Nih bang. Oh, tunggul ya. Nah ini bang. Ini kalau ini bang udah nggak ada sanak saudaranya bang. Ininya bang. Yang ada tuh di sana bang. Oh. Kebetulan juga almarhum orang tua saya dikebumikan di sini bang. Nah, di tanah ini bang. Jadi tinggal kita lihat si Sap nih macam mana nih cara nih. Sap. Nah ini bang. Ini baru kami dapat nih bang. Kemarin ini enggak nampak sama sekali bang. Ditimbus daun, ranting. Jadi Kayak hutan lah jadi ya. iya udah hutan bang. Yang ada keluarganya itu cuma sebelah sana. Ada sekitar 3 atau 4 makam. Berarti ini udah tak ada nih yang Enggak ada bang. datang sanak saudara nih.